di Ya. Bali. Itu gimana Mas Ferry? Kemarin sih sebenarnya bukan dari men aja. Kita aja berdua punya keinginan, kayaknya kita boleh ya mengungkapkan rasa syukur dengan mengundang anak yatim gitu loh. Mereka kan membacakan doa untuk kita gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Terus rasa bersyukur kita juga terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar kemarin tuh acara kita semuanya dilancarkan, dimudahkan, tidak kurang satu apapun. Bahkan sampai teman-teman sahabat antusias jauh-jauh datang ke Medewi itu untuk memberi kita selamat, memberi ucapan, memberi support segala macam. Tapi kita kadang-kadang terharu sendiri melihatnya. Ya Allah, bela-belain gitu loh. Seperti itu sih. Berarti tetap melaksanakan ya dengan yang kemarin Mas Ferry bilang nggak jadi, tapi sekarang akhirnya jadi. Oh sebenarnya gini, kalau boleh saya sedikit meluruskan ya. Jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Menasi sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Cini, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang, itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun, itu pure konsep saya dan Mena gitu loh. Karena suka lagunya Love Story. Love Story, iya. Yang Andy William itu sama BCL ya. Iya, dan pada saat itu ya akhirnya saya ketemulah dengan WO yang dulu gitu loh, ketemu dengan WO yang dulu. Ya sebenarnya juga tadinya mereka sih IO, cuma karena mereka juga ingin support ya, why not, saya bilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse, fully endorse. Jadi ya kita sih senang-senang aja, karena kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu ya, tidak ingin berkeinginan bermewah-mewahan, karena saya mengukur kapasitas saya gitu loh. Dari awal saya udah bilang sama Mena bahwa yuk kita rencanakan pernikahan kita di Bali seperti apa dengan budget sekian. Karena itu semua saya menanggung dan Mena setuju gitu loh, bahwa udah kita nikah sederhana aja ya. Sesuai dengan budget yang dikasih dari papi ke aku. Jadi hanya dibayar. Betul. Jadi akhirnya pada saat itu kita seiring berjalannya waktu kita beri 7 rangkaian acara. Terus ya kita juga fine aja. Cuma ini yang harus saya luruskan, bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran 1 jam sebelum acara saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama, ya udah biarin aja acara itu berjalan. Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali segala macam. Saya bilang, yang menyetujui siapa ya, saya bilang, dengan RAB seperti ini. Saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak mohon maaf
kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget dan budget itu memang sudah saya plot sudah lama. Jadi kalau memang budget ini kemarin lamaran sekian, terus besok untuk acara di Bali sekian, untuk acara ngunduh mantu apa segala macam yang begitu besarnya, saya bilang ya saya agak keberatan, lebih baik saya jalan sendiri, saya bilang gitu. Ya Elma juga akhirnya bilang oh ya udah nggak apa-apa sih kalau memang mau jalan sendiri. Nah, terus di situ beliau ngasih opsi ke saya gitu. Kalau udah gini deh, gua kasih diskon gitu. Kasih diskon tapi kita ketemunya nggak usah sama Vena. Saya bilang kok begitu, saya bilang gitu. Ya saya nggak bisa dong, karena kan saya akan menikah dengan Vena, apapun dia harus tahu bagaimana saya ketemu dengan tidak melibatkan calon istri saya pada saat itu. Terus opsi yang kedua dikasih lagi untuk atau enggak gini, kan beliau tuh punya beberapa mungkin kolega yang orang-orang mampu ya atau berkecukupan atau yang berlebihan, gue cariin deh untuk ini untuk biaya nikah ini. Tapi nggak usah tahu source-nya siapa, berapa jumlahnya. Terus saya bilang, aduh saya nggak berani, karena kan itu menyangkut nama saya dan saya akan menyangkut lagi namanya Vena, karena kan kita yang menikah. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Dan ada lagi yang ketiga, jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi dia itu WA saya, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semua ini. Gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya, gitu loh, kerjasamanya. Karena memang saya menyampaikan kalau memang ada budget yang begitu luar biasa, saya keberatan. Karena siapapun, jangankan saya lah, siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal dari ini fully endorse. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kita harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, gitu loh. Kita user, kita kan klien, gitu loh. Jadi mampu nggak nih, gitu loh, klien ini menyetujui budget yang sudah ada. Jadi itu aja sih yang saya ingin luruskan beberapa hal, gitu loh. Saat ini hubungannya seperti apa? Dan ada lagi yang kemarin saya juga sempat dengar, saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini saya tidak melakukan hal kejahatan apapun. Apa yang harus saya sumpah gitu? Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah? Tidak ada seperti itu. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya. Buat apa saya bersumpah? Itu sih itu ya saya. Biaya operasional sendiri kan disebutnya biaya operasional adanya. Ya gini, kalau untuk biaya operasional apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal saya bilang. Ada nggak RAB-nya, penawarannya seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti itu. Jadi ditandatangani sama Mas Ferry saat itu. ya gini, kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya. Saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan, ya kan, sama pihak
mereka tidak pernah dikembalikan ke saya kontrak itu. Dan juga segala sesuatunya itu pada saat waktu sudah ada sebenarnya ya kalau boleh saya bilang sudah ada internal problem, kita selalu menawarkan, yuk kita ketemu, ya kan, untuk membicarakan masalah ini. Tapi kan yang kita dapat akhirnya kan berita yang di luar gitu loh, yang sudah beredar sampai sedemikian rupa. Ya buat kita nggak apa-apa kalau memang tidak mau bertemu dengan kita atau gimana gitu loh. Cuma saya sangat menyesalkan aja kenapa mesti kemana-mana, padahal harusnya ya sudah intern saja kita diselesaikan. Dan saya juga merasa kalau memang saya berbicara pada saat itu bahwa saya keberatan, wajar kalau menurut saya gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba nanti ya RAB nanti gampang tiba-tiba saya ditagih 1 miliar gimana, 2 miliar gimana gitu. Tapi sejauh ini sudah semua atau masih ada biaya operasional yang harus dibayar atau seperti apa? Saya terakhir itu dapat WA itu dari pihak Medina. Jadi WA-nya itu adalah kurang lebih ini ada biaya operasional, terus assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Vena, bersama ini kami sampaikan rincian biaya operasional rangkaian persiapan pre-wed dan lamaran yang disepakati oleh Madinah. Rekap all sheet 1, rincian detail ada di sheet 2 dan 3. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget dan rekap yang sudah dibuat itu atas persetujuan dari siapa? Saya bilang gitu. Ada dikit ke depan ya? Saya bilang, atas persetujuan dari siapa? Karena saya tidak merasa menyetujui gitu loh. Artinya tanda tangan Yang pernah ditandatangani itu apa, Bi? Jadi gini, last minute itu yang tanda tangan bukan hanya saya. Pada saat itu waktu itu diwakilkan oleh ada namanya Tante Lili sama ada ipar saya juga, Decal. Mereka paraf, saya bilang saya karena banyak yang saya urusin, karena hektik banget pada saat itu. Jadi ya saya bilang memang last minute banget, jadi saya nggak mau pusing, saya tanda tangan aja. Cuma saya bilang boleh nggak kopinya saya pegang, tapi sampai saat ini saya tidak memegang kopi apapun. Dan masalah vendor juga, saya merasa tidak pernah mengecewakan mereka kok, karena di sini ada dari Redberry juga, Redberry juga, ya. Dia ingin sangat mensupport kita, Redberry ini. Cuma karena tiba-tiba katanya kontraknya mereka sama Madinah, ya. Nih kontraknya mereka sama Madinah, jadi mereka terpaksa mundur. Saya bilang nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Gitu. Jadi dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ferry. Sehubungan dengan pembicaraan kita ketika hari Jumat lalu pada saat aku sedang update info terkait pembelian bahan produksi baju. Pada saat itu Mas Ferry memberikan info acara di Jakarta pembatalan dikarenakan masalah biaya. Pada saat itu aku tidak menerima info apapun baik dari Mas Ferry maupun pihak Madinah. Jadi punten aku sempat mengiyakan ketika Redberry akan tetap membantu jika hal itu terjadi, acara itu tetap berjalan. Dengan sangat berat hati dan segala hormat, tadi malam aku baru diinfo dari pihak Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma. Setelah kami mendapatkan informasi langsung dari Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma kepada kami bahwa wedding organizer itu mengundurkan diri dengan sangat berat hati dikarenakan kami mempunyai kontrak kerja dan keterikatan dengan Madinah. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak lanjut. Jadi saya tidak pernah membatalkan apapun dengan pihak vendor manapun, termasuk wedding ring, seperti wedding ring juga saya WhatsApp juga. Saya mau tanya bagaimana kelanjutan kerjasamanya. Tidak ada jawaban, tapi mereka berbicara di media. Buat saya juga nggak apa, gitu loh. Karena apapun itu kebenarannya kan saya tahu. Jadi seperti dibilangnya dari pihak wedding ring menunggu selama 7 jam dari pagi sampai sore. Pada saat itu saya diinfo harus ke Redberry fitting baju sekeluarga. Kita nggak tahu kalau ada acara yang di wedding ring jam berapanya. Tapi pada saat kita lagi fitting, mereka suruh kita buru-buru ke
tempat itu katanya sudah menunggu ya. Kita sih kan yang ngatur semua mereka, bukan kita gitu loh. Jadi seperti itulah hal-hal yang harus diluruskan. Bahkan ada beberapa vendor yang diajak oleh mereka untuk konferensi pers, mereka menarik diri, tidak mau. Karena vendor tersebut merasa lebih mengenal kita, saya dan Vena lebih lama, jauh sebelum mengenal Madinah. Jadi tetap lanjut. Jadi mereka tetap seperti lanjut. Yohanes Bridal dan juga Kami Brutus. Brutus, ada Tetap juga lanjut. hijrah dekorasi, terus Iya. digital Menghubungi, invitation, menghubungi semua mereka mau lanjut. Tapi Jadi tidak ada saya memutuskan kerjasama kepada vendor-vendor dan saya tidak tahu detail kontraknya itu kepada vendor seperti apa sama sekali. Yang kemarin ada kabar juga konsep pernikahan di Bali masih tetap dipakai. Nah, Mungkin itu juga gimana harus saya gitu sih? luruskan bahwa konsep pernikahan di Bali murni konsep saya dan Mena. namanya Kampung Bali Village. Itu kita jadi Namanya Kampung desa Bali. Jadi kita bentuk itu seperti Bali Village, Bali Village dengan obor-obor, janur seperti itu. Jadi Payung-payung Bali. payung-payung Bali tidak ada kita mengambil konsep siapapun, terutama konsep love story adalah konsep saya dan Karena Vena. lagu love story. Iya. Love story-nya memang Gitu. lagu. Jadi Jadi- love story itu bukan konsep ya. Love story Bukan. itu adalah sebenarnya lagu pengiring kita mau keluar nih dari mana menuju apa. Itu love story. Tapi bukan love story konsep. Love story konsep gimana kan nggak ada. Nggak ada. Lagunya. Lagunya. Tapi memang masih dipinjamkan baju saat itu kemudian warnanya bajunya sama nih sama yang kemarin. Oh itu memang karena itu dari pihak Yohanes Kan dan tidak Pak Amin mengundurkan Brutus, diri. mereka nggak mau mengundurkan Kecuali diri. misalkan Yohanes mengundurkan diri, Ya. terus kan kita mau piket bajunya Yohanes, pasti Yohanesnya marah. Oke. Kan kalau Yohanesnya maju ya dia kasih dong bajunya. Mau WO-nya siapapun, pasti bajunya sama karena memang desainernya kan Yohanes. Nah, pada saat itu memang saya memutuskan untuk mengerjakan sesuatunya dengan sendiri. Iya. Tapi karena Last Allah minute. baik sama kita, Allah memberikan lagi satu kemudahan. Datanglah Datanglah namanya Amra Amra Organizer, ada dan Sarah, ada Ayu yang lagi berdiri di situ. Iya. Maksudnya mereka itu datang menawarkan diri membantu kita sampai ke Bali, semuanya itu kita tanggung. Sampai Tiket, itulah benar-benar penginapan, semuanya. uang makan mereka, Iya. totally benar-benar full endorse. Bahkan sampai kita ajak konferensi pers pun mereka Nggak nggak mau. Kayak sekarang nih yang namanya Sarah ya dari Amra Organizer yang ngatur semua endorsement, justru dari awal dia ikut juga ya, Iya, dari bergabung awal. karena saya yang memasukkan kepada WA group kita yang lalu gitu. Sampai sekarang Sarah tidak mau untuk tampil di media manapun karena memang pure matiin ya, untuk- Ki. karena sayang sama saya udah bertahun-tahun gitu. Begitupun Ayu dari Nose ya, LWP, dari teman-teman vendor yang ada di Bali, siapapun itu banyak banget. Itu memang last minute mereka yang menghubungi kita dan Iya. rada sedikit maksa ya untuk membantu kita karena mereka tahu kita nggak akan mungkin sanggup. Iya. Ternyata tamunya 300 di Bali. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah buat Masya aku Allah. endorse itu kan rezeki. Iya. Nggak ada Endorse yang itu rezeki, salah gitu jadi dengan tidak ada endorse. yang salah dengan endorsement karena Cristiano Ronaldo pun bintang dunia itu penghasilan terbesar adalah dari endorsement. Ya. Gitu. Jadi endorsement adalah merupakan satu berkah dan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sempat pusing nggak sih saat itu last minute nih? Benar begini. Tapi Enggak, alhamdulillah kita enggak, nggak pernah kita nggak pusing. pusing. Nggak Karena pernah kita pusing. pasrah ya, Bu, Iya. ya. Alhamdulillah untuk di Bali kita pasrah banget. Malah kita sudah membuat panitia kecil, isinya adiknya Abi, adik aku, adik Ipar, pokoknya semua keluarga Bali di Tabanan kita libatkan. Tiba-tiba datanglah Amra Organizer dan News BBT yang benar-benar mengcover semua dalam waktu 2 hari ya, yuk ya. 2 hari kita juga amazed, hasilnya luar biasa karena kita tidak pernah memaksakan orang untuk mengendorse kita, nggak Nggak pernah. memaksakan orang sebagai WO kita juga nggak pernah. Itu benar-benar tuh Apalagi orang menawarin apalagi ya. berhutang. Ya. Apalagi Jangan menikah sampai. dengan berhutang tidak, Jangan nggak sama sampai. sekali. Ya boleh. Di sini ada pasti ada orangnya kok itu Ayu tuh tidak pernah mau duduk sama kita di sini, gitu. Dialah yang suka mensupport kita. Nah, hubungannya gimana saat ini? Hubungan sendiri ada rencana mau ketemu mungkin atau seperti apa? Jadi gini, dari awal juga sehari setelah lamaran itu ada sih di WA group saya mengajak mereka untuk kita evaluasi
tapi belum ada respon sampai kemudian akhirnya ada roadshow ya. Roadshow. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sebetulnya tetap mengapresiasi Madinah. Apapun itu, saya tetap tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah effort dalam hubungan kita, persahabatan. Saya selalu bilang sama Abi, makanya kita kan nggak pernah, misalkan ada keluar berita jelek, kita buru-buru nih, ayo panggil wartawan, kan nggak pernah. Kalau memang ada waktunya, insya Allah kita akan mengklarifikasi, tapi bukan untuk kayak tanya jawab, debat kusir dan lain sebagainya. Itu kita hindari. Tapi untuk Madinah, mulai kapanpun, dari kapanpun kita selalu membuka. Tapi saya nggak pernah mau untuk menunjukkan itu karena buat saya bukan orang yang seperti itu ya. Jadi saya pernah mengajak ya, ada di WA group. Ada. Kapan kita evaluasi? Tapi setelah ada roadshow, ya pertanyaan saya, setelah semua sudah dikeluarkan di media, kita mau ngomongin apa lagi? Karena kan semua sudah dikeluarin. Jadi saya bertanya malahan apa yang mau kita bahas Kita internal. bahas, gitu. Karena kalau masalah internal sudah menjadi eksternal, itu pertanyaan saya. Tapi dijawabnya ya seperti biasa. Itu kan semua orang bisa normatif ya. It's common. Tapi buat saya kalau udah in this stage gitu, yang kita bisa lakukan, kita tetap harus berbaik sangka, kita tetap harus welcome terhadap siapapun itu. Tapi kan sekarang tergantung caranya aja, how we solve the problem. Kalau solve the problem melalui media akan menjadi berbeda. Tapi itu sudah kita pernah tawarkan berkali-kali. Tapi ya sudah, sekarang sudah sampai di titik ini kan nggak bisa mundur ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya menjaga, jujur adalah keluarga besar kita aja. Terutama ibunya Ferry, ibu saya itu kan tetap marwahnya, harga dirinya tetap kita harus jaga. Caranya bagaimana ya? Kita klarifikasi dengan data juga. Tapi kita bukan menggebu-gebu untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sekali lagi itu bukan konteksnya kita. Dan setelah ini pun kita nggak akan mau lagi ditanya Ya, soal ini itu terakhir. karena kita bukan orang, terutama saya dan Vena bukan orang yang suka tanya jawab soal ini gitu. Iya. Jadi ibaratnya mungkin dari sana ada pernyataan seperti apa kita balas lagi enggak. Ini terakhir ya. Jadi saya ini- hanya mengklarifikasi, meluruskan bahwa ini loh yang terjadi gitu. Tapi Mas Vero, maaf, betul nggak sih kemarin pihaknya nggak diundang pas nikah? Apanya? Saya nggak mau membahas soal itu. Pokoknya yang saya klarifikasi adalah yang soal yang sudah beredar beritanya gitu aja. Karena konteksnya kan bukan hal undang-mengundang ya. Iya. Konteksnya adalah di sini kita mengklarifikasi atau meluruskan berdasarkan data juga hal-hal yang sekiranya sangat mengganggu marwah dan harga diri keluarga. Berbeda dengan undangan. Kalau undangan itu hal yang sangat teknis dan administratif sifat. Itu it's not urgent anymore dengan stage yang seperti ini. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menjaga marwah, karena semua orang kan nggak hidup sendiri. Saya juga nggak mungkin sama Ferry, kita sih kuat mental, tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan keluarga kita? Ya tunggu, Feral itu kan juga Iya. punya nama. Dia pasti bertanya, sampai dia bertanya aja dia mikir, apa sih masa mamanya hutang gitu? Apa sih kayaknya Om Ferry modelnya orang berhutang? Tapi dia sampai nanya aja nggak berani, tapi kan dia pasti dalam hati sedih. Makanya ini adalah bentuk di mana saya sebagai seorang ibu, saya juga menjaga marwah, harga diri, martabat anak-anak saya. Feral dan Atala plus Fania. Mungkin Fania nggak bisa jelasin karena Fania masih SD, tapi kan dia punya komunitas. Nanti disangka, oh ya bapak ibunya menikah tapi ada utang. Itu image yang sebenarnya kita sebagai keluarga ini harusnya saling memperbaiki hal-hal yang memang bahaya untuk martabat keluarga. Jadi ini bukan balas-membalas ya, sekali lagi ya teman-teman wartawan. Di sini saya sama Abi nggak pengen untuk debat kusir. Ini terakhir kita bikin press corps tapi untuk meluruskan, bukan berbalas pantun. Karena sekali lagi masalah undang-mengundang itu adalah sebab akibat. Jadi kalau buat saya, anak-anak saya itu sudah terlanjur terluka, termasuk orang tua kita. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup gitu. Kita nggak bisa maksain orang harus selalu seneng alhamdulillah nggak pun nggak apa-apa. Jadi ya sekali lagi saya juga buat teman-teman wartawan saya mengapresiasi karena kalian juga terus berimbang ya. Buktinya kalian datang, artinya kan kalian juga ingin mendengarkan selalu dua versi. Kalau enggak kan, ya itu sekali lagi impactnya bukan buat saya sama Abi. Saya sama Abi alhamdulillah kuat ya, kita udah tebel kuping.
tapi kasihan dong anak-anak dan orang tua, itu aja. Akhirnya kita sepakat, oke, this is the last time kita menjelaskan. Jadi teman-teman wartawan silakan menanyakan hal yang sifatnya konten ya, nggak ada hubungannya sama ngundang nggak, itu sih udah bukan urgensinya lagi karena udah di stage ini nih, kecuali di stage kemarin nih, beda dong gitu, itu sih. Oke. Kan udah jadi ayah sambung untuk Feral sama Atta lagi. Yuk, tomatin, Kek.